Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengapa ada perintah membaca, sedangkan kita semua tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa membaca? Tapi kenapa Allah memerintahkan yang pertama kali itu adalah Iqra, baca? Secara logika, bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa membaca diperintahkan untuk membaca? Berarti di sini ada misteri yang masih belum terungkap. Bisa saja ini dibawa ke dalam syariat. Bersudut pandang secara syariat. Tapi kalau dalam sudut pandang saya, ini bahasa hakikat. Mengapa? Bukankah Al-Quranul Karim yang kita sebut sekarang ini berwujud, Al-Quranul Karim, itu belum ada wujudnya? Pas sekali dengan Kanjeng Nabi Muhammad yang memang tidak bisa membaca, dan yang dibaca pun belum ada wujudnya seperti yang kita kenal sekarang. Artinya di sini, kalau dalam sudut pandang saya, Allah memerintahkan untuk membaca yang tersirat, karena yang tersurat belum ada di kala itu. Ini sudut pandang saya. Jadi Allah yang pertama kali memerintahkan membaca adalah tentang rasa. Bacalah tentang rasa. Bacalah memakai rasa. Kenapa? Jika engkau, hai Muhammad, adalah Rasulullah, maka tugasmu adalah mewujudkan pengasih dan penyayang. Apa buktinya? Bukankah dalam setiap cerita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diludahi tidaklah melawan, diejek tidak membalas. Bahkan di dalam satu riwayat, ketika ada seorang yang Yahudi yang selalu mengejek, yang selalu melecehkan, ketika dia sakit, Rasulullah yang pertama kali datang. Berarti Rasulullah diperintahkan untuk membaca memakai rasa. Karena apa? Karena dia diutus untuk
memperbaiki akhlak. Ketika Rasulullah diinjak membalas, dicaci membalas, berarti akhlaknya sama saja dengan umumnya manusia. Dan membaca itu diteruskan oleh kita di generasi sekarang. Baca dengan rasamu, karena kau memiliki rasaku. Jangan kau membalas keburukan dengan hal yang sama. Jangan kau membalas dengan keburukan-keburukan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Karena itu nilainya sama di hadapan Tuhan. Manusia yang lebih di hadapan Allah adalah yang membalas ejekan dengan senyuman, yang membalas kekerasan dengan kelembutan, yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena dia dapat membaca setiap gerak dan gerik gerak dan geriknya adalah ayat. Yang selalu bertindak, yang selalu berucap untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan seluruh makhluk tanpa terkecuali. Boleh saja kita berbeda sudut pandang. Karena memang ketika kita memandang sudut pandang suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, tentu akan berbeda. Sudut pandang syariat tentu akan berbeda dengan cara pandang sudut pandang hakikat. Dan seterusnya. Jangan lalu kita benturkan perbedaan itu untuk menyesatkan orang lain, untuk menghakimi orang lain. Karena jangan-jangan orang yang kita anggap hina, orang yang kita pandang rendah, justru mempunyai tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi daripada kita, yang selalu menilai dan menghakimi orang lain. Kita dapat membaca alam semesta. Kita dapat membaca sesama makhluk. Sangat banyak pelajaran ketika kita sadar dan membaca dengan rasa. Karena perintahnya yang pertama pun baca. Berarti ketika Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa membaca, lalu perintah yang pertama adalah membaca. Berarti bukan sekedar membaca tulisan, bahkan
bukan yang ada tulisan yang pertama kali diperintahkan untuk dibaca. Kita baca dalam bertetangga, kita dapat membaca dalam berkeluarga, kita baca dalam berteman. Semua harusnya kita bisa membaca, karena orang siapapun dia yang dapat membaca dengan rasa, dia akan dapat menempatkan diri dimanapun dia berada. Karena dia selalu membaca. Misalnya, ketika aku berbicara menyakiti orang lain, maka janganlah ucapkan itu. Ketika pembicaraan kita itu menyinggung dan menyakiti saudara dan saudari kita, karena kita pun akan merasa sakit hati ketika orang lain itu membicarakan kita, misalnya seperti itu. Maka ketika kita dapat membaca dan membaca setiap gerak dan gerik kita, gerak dan gerik alam semesta, maka kedamaian dan ketentraman pasti akan menghampiri orang tersebut. Karena di dalam hatinya tidak dipenuhi iri, tidak dipenuhi sirik, iri, dengki. Karena yang ada adalah kasih dan sayang. Masalah sudut pandang, biarkan saja mengalir dengan berbagai macam perbedaan yang toh pada akhirnya akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan semuanya menjadi kuasanya, menjadi urusannya. Kita jangan mencampuri urusan Allah. Biarkan Allah yang menilai. Karena belum tentu yang kita lihat dengan mata kita itu adalah kebenaran. Masih banyak di antara kita yang tertipu dengan pandangan mata. Makanya kita selalu terdorong untuk sibuk mengurusi orang lain. Ketika kita sadar, benar-benar sadar, tidak akan pernah sibuk untuk melihat kesalahan orang lain, tapi dia akan lebih sibuk mengurusi kekurangan dirinya.
Kalau memang apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik menurut kita, mari kita wujudkan sampai benar-benar berwujud apa yang kita anggap baik tersebut. Karena pada hakikatnya kita diperintahkan untuk mewujudkan sifat-sifat Tuhan kita yang pengasih dan penyayang, tanpa pandang bulu, tanpa pulah dan pilih kepada seluruh makhluk hidup. Hukum mana yang akan menolak hal ini? Ini selaras dengan hukum manapun. Ya, masalah sudut pandang, biarkan saja. Berbeda, karena perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itu adalah indah. Maka jangan anti dengan perbedaan. Karena itu adalah keindahan yang harus kita kelola. Untuk kita dapat lebih dewasa dalam bertindak, dalam berucap. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.